Liburan Yuni bersama dua putranya itu kian berlanjut seru. Puas menikmati aneka rasa buah apel Malang, Yuni pun kembali melanjutkan langkahnya ke kebun binatang terbesar yang ada di kota Malang. Di taman rekreasi keluarga itu, Yuni dan kedua putranya itu lagi-lagi dibuat terkesima saat melihat aneka satwa unik dari berbagai penjuru dunia. Apaan? Binatang. Skripsi saya pikir apa gitu. Bagus. Jadi Bidan negara Siti Rahmawati dan Cem Junet justru memilih resepsi bernuansa Islami. Selain lantunan lagu religi, keduanya juga lebih memilih merayakan kebahagiaan mereka dengan alunan musik dangdut. Dari generasi tua seperti Elvi Sukaisi dan Rita Sugiarto, hingga generasi muda seperti Selvi KDI, hadir di sini bergoyang dan bersuka cita dalam kebahagiaan penyatuan cinta Siti dan Cem Junet. Jika Siti dan Laura Basuki pasrah mundur dari panggung hiburan demi keluarga, Yuni Syara justru kian membara. Setelah memboyong kedua anaknya ke Batu Malang, Jawa Timur, Yuni langsung bereksperimen dengan kreasi barunya. Kevin dan Selo digait sebagai tandem baru di dapur rekaman. Seperti apa trio ibu dan anak ini? Bagaimana pula perjalanan Yuni saat menyibak masa lalunya yang penuh perjuangan di Batu Malang sebelum sukses menggapai ketenaran di ibu kota? Lihatlah mata agar kau sangat mengagumi dan menyayangimu. Bunga-bunga kebahagiaan juga sedang mekar di hati Yuni Syara. 4 hari lalu Yuni mudik ke Batu Malang, tanah kelahirannya. Yuni membawa kedua anaknya Kevin dan Selo. Apa agenda Yuni di sana? Proyek besar apa yang bakal dirilis Yuni bersama anak-anaknya? Kalau misal saya kepengen ambil petik apel. Mungkin? Asem banget ya? Yuni Syara pulang kampung. 5 hari lalu bersama dua jagoan kecilnya Kevin dan Selo, Yuni kembali menyusuri kota kelahirannya di Batu Malang. Bukan untuk bernyanyi. Kepulangan Yuni kali ini rupanya untuk liburan, sekaligus memperkenalkan dua putranya itu kepada kampung halamannya tersebut. pagi mau ke Batu. Iya, mau ke Batu, ke Malang. Ini kan liburan, jadi mau coba kenalin Batu. Kita udah Sampai sampai di Batu Malang. belum, ini di Malang dulu. Malang. Sesampainya di kota Batu, tanpa basa-basi lagi, Yuni pun langsung memboyong kedua jagoan kecilnya itu ke salah satu wahana terpopuler di kota Malang, Jawa Timur. Usai bermain, Yuni pun kembali memboyong dua putranya itu ke sebuah perkebunan yang menanam aneka buah apel khas kota Malang.
Di sana mereka pun tak lupa mencicipi aneka rasa buah apel tersebut. Selamat pagi, sekarang kita sudah ada di kebun apel di Selekta. Yang dibungkus katanya yang manis. Oh. Yang seperti ini yang mana? Yang dibungkus mana lagi, yang nggak dibungkus di mana? Oh, ini mana lagi? Kalau misal saya kepengen ambil petik apel. Itu apa? Kan dulu coba ya, sebentar ini ya. Ini rasanya, Mbak. Enak nih, yang mana lagi? Mau. Namanya masir. Oh ini, oh pengen tahu yang masir. Asam ya. Liburan Yuni bersama dua putranya itu kian berlanjut seru. Puas menikmati aneka rasa buah apel Malang, Yuni pun kembali melanjutkan langkahnya ke kebun binatang terbesar yang ada di kota Malang. Di taman rekreasi keluarga itu, Yuni dan kedua putranya itu lagi-lagi dibuat terkesima saat melihat aneka satwa unik dari berbagai penjuru dunia. Apaan? Binatang. Skripsi saya pikir apa gitu. Bagus, jadi hebat tuh kalau ada kebun binatang yang dibuat ini, orang nggak capek lihat dari sini, abis ini lihat binatang ini yang nggak pernah lihat gitu. Kita lihat tikus, raksasa, monyet terkecil di dunia, raksasa gitu ya, binatang-binatang yang saya belum pernah lihat gitu. Saya lihatnya justru di Kota Batu, jadi makanya saya bilang wah hebat banget di Kota Batu. Makanya saya ngajakin semua orang tua, jadi Batu itu sudah bisa jadi salah satu maksudnya objek wisata yang sangat menarik. Ada tikus raksasa, terus monyet terkecil, kelelawar, buaya, ular, dan tiger white, and my friend is monkey. Rasa pada nggak apa-apa ya, tapi kalau yang Denny sih aku dah. Tidak hanya liburan, kedatangan Yuni ke Kota Batu ini pun nyatanya untuk bernostalgia mengenang masa lalunya. Seperti apa sejarah kehidupan Yuni sebelum menjadi seorang penyanyi seperti saat ini? Suasana perkampungan Batu Malang menghempaskan Yuni Syara kembali ke masa lalunya. Sebelum sukses menjadi seorang bidu wanita di Jakarta, Yuni Syara punya sejarah kelabu ketika harus berjuang dalam keprihatinan hidup. Kerinduan Yuni Syara akan kampung halamannya kian membunja. Suasana asri dan ramah perkampungan Batu Malang rupanya mengingatkan Yuni akan masa lalunya. Usai puas menikmati aneka wisata kota Malang, Yuni pun langsung bergegas menuju rumah masa kecilnya. Sebelum sampai di rumah tersebut, Yuni pun nyatanya tak lupa untuk memboyong dua anaknya ke makam mbah buyutnya. Ini sampai Bau banget. kuburan Batu, kita mau nyekar eyang. Kalau saya eyang, selo apa ya? Uyut. Uyut. Ya, uyut. Ini mamanya mamaku. Teman-temannya Ini mamanya mama. Yang bule. Sekarang saya mau ke rumah tempat saya tinggal dulu. Kedatangan Yuni Syara bersama Kevin dan Selo ke rumah keluarganya tersebut rupanya tidak hanya membangkitkan kenangan manis masa kecil dulu. Di rumah itu, Yuni pun menuturkan sedikit kenangan pahitnya saat berpisah dengan ayahnya. Pemirsa, ini sekarang kita udah sampai di rumah Batu ya, rumah Batu. Ini dulu bentuknya nggak begini ya, sekarang udah berubah. Tapi ada yang satu nggak berubah, ini pohon kelengkeng. Yunet, kalau nyari, saya selalu naik pohon kelengkeng ini. Jadi ada di catatan di buku yang ditulis 35 cangkir ini Syara. Pohon kelengkeng ini